Oleh karena itu selama 2 jam, 2 jam kurang apa kebanyakan? Kebanyakan ya. Nah, ntar boleh bisa tidur. Terkait dengan kegiatan 2 jam ini, hari jam pertama ini tentunya belum ngantuk. Tapi setengah-setengah jam 10 kayaknya beda. Kepalanya sudah goyang kanan, goyang kiri. Terkait dengan materi yang diberikan, yaitu tentang sejarah agama Buddha di Indonesia. Sejarah. Nah, sejarah. Tentunya kalau kita bicara sejarah agama Buddha, yang ada di benak kita apa? Apa saja kira-kira? Ayo. Borobudur, Siddhartha Gautama, apalagi Tipitaka. Sebelumnya ada lagi enggak? Sebelum agama? Kerajaan. Sebelum agama? Tradisi. Nah, berarti kalau kita bicara sejarah, tadi dikatakan riwayat, ada candi, ada Borobudur, ada apa namanya, ritual atau apa tadi, tradisi. Nah, kita pilih sambil nunggu ini. Terkait dengan sejarah agama Buddha. Setiap agama punya sejarah. Yang memeluk, yang melakukan, kita pun punya sejarah. Ya kan? Borobudur ada sejarahnya. Candi ada sejarahnya. Lah nanti kita akan kupas sedikit tentang sejarah ini. Nanti lebih lanjutnya, detailnya kita akan ketemu di proses pembelajaran. Namun nanti kita santai saja, nggak usah tegang, ya kan? Kalau ketika nanti pasti kita ngomong, dikat terus tanya, silahkan, ya. Yang penting posisi kita adalah sehat jasmani. Tadi udah apa namanya? Senam, udah olahraga lah itu. Kalau senam itu jasmani, rohani itu. Jasmani. Kalau dulu SKJ itu senam kesegaran jasmani. Pada dua-duanya segar jasmani, segar rohani. Mana mungkin masuk angin suruh senam, darah tinggi suruh senam, kan nggak bisa. Berarti nggak sehat. Terkait dengan kondisi sejarah agama Buddha, itu awalnya dari kita, kalau kita menengok awalnya, pilih tradisi, riwayat, ataukah peninggalan. Nah, 3 itu ABC. Mana dulu? Tradisi, riwayat, tradisi, ataukah peninggalan? ABC saja. Yang mana dulu? Ntar lama-lama telur sama ayam. Duluan mana? Duluan telur, cepet diceplok langsung disantap. Ya. Mana dulu ayo? Tradisi, riwayat, dan peninggalan. Mana dulu? Apakah kita ini gede ini langsung jebret, langsung seperti Siddhartha jalan? Ya. Kalau kita main layang-layang, yang dibutuhkan apa? Layang-layang, yang dibutuhkan apa? Benang. Angin. Angin dulu apa benang dulu? Ya benang dulu kan? Baru membutuhkan angin. Secanggih layangan kamu nggak ada angin, dibopong aja. Kalau anak kecil lari, ono angin, nggak ada angin lari dia, dia nggak mandang jalan, mau
nabrak apa kek, yang penting layangannya bisa terbang. Depannya ada kambing sikat, pokoknya ada apa sikat. Seperti halnya orang ngejar layangan, yang dilihat jalannya apa layangannya? Layangannya juga. Wih, sono. Wis tidak memandang kakinya nanti kejegur atau kena paku atau enggak dipedulikan. Yang penting layangannya jatuhnya di sana. Kakinya hilang di sana nggak tahu. Wih, kaki saya tinggal satu, kejeglong satu, nggak mungkin. Ya. Nah, terkait dengan tadi, tradisi juga betul, riwayat juga betul, peninggalan juga betul. Namun kita tengok dulu, kita bisa jalan begini karena ada faktor dari awal, ya kan? Perjuangan dulu. Ya, anak kecil bayi itu perjuangannya luar biasa, tapi nggak ada yang inget, ya kan? Baru bisa ngeliat, wih, anak itu loh, jatuh bangun, sampai ada lagu, jatuh bangun, ya kan ada lagu kan? Anak kecil apa dia merasakan sakit nggak? Dek, coba lagi. Ini perjuangan. Seperti kita sekarang hidup adalah perjuangan, bukan tantangan, ya kan? Berjuang. Demi apa? Ya demikian, gitu kan? Demikian, gampang kan? Ini perjuangan apa kan ya? Udah bisa? Belum kan? Nah, terkait dengan ini kondisi. Nah, sambil jalan aja, santai aja. Ya, santai aja. Nanti ada pertanyaan, boleh ngantuk? Boleh. Oh enggak disuruh ngantuk aja ngantuk kok. Iya kan? Enggak ada disuruh, ayo silakan ngantuk. Malah enggak ada yang ngantuk. Ayo silakan ngantuk, enggak ada. Ayo tidur 5 menit, enggak bakalan bisa tidur kan. Tapi enggak disuruh ngantuk, nah tidur tenanan kan. Sama halnya dilarang mengintip, malah dilarang mengintip, penasaran ngintip. Ya. Silahkan mengintip sepuasnya, malah nggak mau. Loh, disilahkan ngintip malah nggak mau. Dilarang malah penasaran. Lah, kita ini kan jadi orang penasaran. Ingin tahu. Coba-coba ingin tahu. Siko. Api itu panas. Dipegang. Kok dingin? Oh, idiot and I end up Bill. Biar IQ-nya IQ ngantuk. Apa ada IQ aras-arasen? Ada tugas aras-arasen. Ketika ngerumpi semangat, gitu kan? Ada begitu? Oh, banyak. Ya. Ada tugas lari, ada. Nah, yang pertama, kita sebenarnya kita harus mengenal yang namanya dari mana agama Buddha itu dulu. Kita bisa bicara sejarah, pasti ada awalnya dulu, ada akarnya dulu. Asalnya dari mana? Oh, dari sana, dari Kulon Kali. Ya. Jelas bahwa kita ini asal mulanya adalah dari riwayat Pangeran Siddhartha. Ini riwayatnya dulu. Riwayat dulu. Oh, asal mulanya sejarah agama Buddha itu dari kelahiran dulu. Ya, kelahiran daripada Pangeran Siddhartha. Berarti ini riwayat agama Buddha. Ya kan kita ngambil ujungnya dulu, tadi diranahkan 3. Ya, dari 3 tadi kita ambil ujungnya dulu. Bukan berarti kita membahas riwayat, tapi asal mulanya dari sono, dari negeri India sana. Di mana tunggak-tunggaknya sekarang tinggal pondasi-pondasi. Mending masih ada pondasinya.
Ya kan? Peninggalan. Apakah ada Siddhartha baru? Banyak. Apakah ada Buddha baru? Banyak. Banyak. Tapi berat. Yang sekarang ada Buddha Maitreya apa Buddha Cikung? Maitreya. Buddha yang akan? Buddha yang sekarang aja susah kan ajarannya? Susah apa gampang? Hanya berapa bait sih ajaran agama Buddha itu? Ajaran Buddha itu hanya berapa bait? Di sana ada banyak suta. Tapi di tek ada berapa bait? Ada berapa kata? Ayo, tunjuk gigi. Ayo. Sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya udah 7, 8. Ayo ada berapa? Ya. Sedikit kan? Jangan berbuat, tambahlah, sucikan. Itulah ajaran. Loh, berarti sedikit ya? Tapi kok menggeh-menggeh, susah. Jangan berbuat jahat. Berarti kita harus sambil nungguin ini ya, harus mengikis apa? Egois. Mau menang sendiri. Idenya kalau nggak diturutin ngambek, nggak mau gabung. Ada ini, ada. Iya. Kamu nggak cocok. Karena cari kelompok yang lain. Yang lain sudah nggak ada. Nah, jadi egois ini memang perlu, tapi jangan diegoiskan. Ya, egois itu perlu. Hanya ajaran itulah, tapi sulitnya setengah mati. Ya. Hah? Oh. Nih di sini. Ya. Dalam kaitan ini, ya tadi dari riwayat Buddha Gautama, Pangeran Siddhartha dan Dadek Bengek itu adalah awal. Kita bisa bicara. Kita ini lahir punya ayah dan ibu, bukan dari batu meledak. Bukan dari semburan lumpur lapindo, jebret keluar kamu. Iya kan? Lumpur aja ada sejarahnya. Mengapa keluar lumpur? Bukannya kedalaman ngebornya, kan gitu. Kita punya asal usul. Kalau usul jangan asal, kan gitu ngomongnya. Orang-orang pintar itu begitu. Asal jangan ngomong. Kalau ngomong jangan asal, kalau asal jangan ngomong. Maka ada pepatah Jawa mengatakan, diamlah kalau bicara. Kalau bicara, diamlah. Maksudnya apa itu? Susah apa gampang itu? Filsafat yang mendalam itu kan? Bicara, diamlah kalau bicara. Loh, diamlah kalau bicara. Masuk akal enggak itu? Diamlah kalau bicara. Ya berarti enggak bicara ngomong, diem. Artinya kalau tidak tepat waktu enggak usah bicara. Kalau bicara malah bikin orang tidak iya kan? Semakin banyak ngomong, semakin iya kan? Iya. Nah, ini belum connect ya? Filenya itu pokok-pokok apa? Itu kan ada 3 itu. Atau banyak file. Nah, terkait dengan apa yang disebutkan Pangeran Siddhartha lahir sebagai bentuk awal, kita akan membahas tentang peninggalan-peninggalan sejarah agama Buddha yang ada di Indonesia. Bukan di luar negeri, banyak. Dari India jelasnya agama Buddha itu dibawa ke sini.
Ya, semua agama itu mulanya terus dilanjutkan dengan suatu tradisi dulu. Karena nenek moyang kita itu dulu kan tradisi. Belum ada agama. Udah ada belum? Belum. Ya, belum. Nah, ini sambil ini aja nanti. Kecil nggak apa-apa. Nggak kelihatan ya? Ya, nanti pakai kaca pembesar. Lagi diolah. Lagi santai aja. Ya. Burem. Nanti lampunya dikecilin, nanti bisa tidur. Terkait dengan, nah ini udah mulai kelihatan, santai aja, nanti juga gede. Ya. Dalam rangka nah, udah gede. Nah, nanti operatornya biar menjalankan, santai. Ya. Yang pertama adalah kegiatan ini selama sampai 15 hari ya. Ya. Itu coba itunya nggak ada tuh bapaknya singkingan. Ya, terus lanjut. Nah, pertama kita mengenal yaitu kepercayaan dulu. Sebelum kita bicara, tentunya ada dua hal yang harus kita sikapi. Siapa yang tidak mengenal doa? Apakah doa itu selalu pakai teks? Apakah ada di pikiran? Doa itu pakai teks apa di pikiran? Di pikiran. Nenek moyang kita itu tidak ada yang namanya menulis. Mak-mak, bapak-bapak kita dulu itu bisa nulis nggak? Tidak. Menghitung duit, pinter, ya kan? Dia hanya mengandalkan suatu media. Ya. Di situ ada gambar beras, ada karung, ada Indomie, oh berarti di situ toko sembako. Tahu dengan gambar, metode pakai media. Ada cangkul, ada sabit, ada pupuk, oh berarti di situ alat-alat pertanian. Udah memahami itu. Nah, di era modernisasi abad ke-20 ini ya, juga masih ada loh anak peserta didik di sekolah itu kelas 5 belum bisa membaca. Ada nggak kira-kira? Ada. Ya, udah gede belum bisa membaca. Ada. Ya, karena memang dunianya beda di kota dan di desa. Dinamisme, animisme, konsep kepercayaan terkait dengan kekuatan roh dan alam. Kita punya roh enggak? Raga punya enggak? Punya. Kalau yang mati itu rohnya apa raga? Raganya. Rohnya hidup enggak? Hidup roh. Apalagi rohani. Nah, ya kan? Hidup, rohnya hidup. Maka di situ, ya kan, nenek moyang kita atau orang-orang tua kita selalu mendahulukan roh-roh. Ada suatu persembahan-persembahan sesaji doa-doa untuk roh. Atau yang disebut dengan leluhur. Ya kan? Leluhur, ada nggak leluhur? Ada, di mana? Ya di mana-mana, gitu kan. Kita karena kekuatan dan roh dalam alam. Keduanya memainkan peran penting dalam berbagai budaya.
budaya. Jadi orang di dalam, apalagi orang ketimuran, timur, kita itu orang ketimuran, tahu sopan santun, menghargai leluhur. Apakah sudah menghargai leluhur? Sudah. Dibuktikan dengan adanya gatra mantra parita pagi sore siang. Itu salah satu bentuk untuk mendoakan para leluhur. Jadi agama itu nomor 2 sebelum ini. Agama itu nomor 2. Iya kan? Apa nomor 1? Nomor 2. Ya. Lanjut. Nah, pengertiannya adalah bahwa dinamisme segala sesuatu di alam memiliki kekuatan atau energi. Pernah kalian takut? Rasa takut? Berarti ada sesuatu yang nyata bahwa di alam ini punya energi. Bila terjadi angin kencang, takut nggak? Itu yang nyata kan? Ketika ada banjir, ada petir, takut nggak? Takut. Itu yang nyata. Yang tidak nyata adalah bahwa segala sesuatu di alam memiliki kekuatan energi. Ya, dalam dinamisme objek-objek di sekitar dianggap memiliki kekuatan. Contoh objek yang paling dekat di kamar mandi. Mengapa di kamar mandi takut? Ayo, ada apanya? Ayo. Takut kan di kamar mandi malam-malam? Hah? Enggak, karena terpaksa kan? Itu aja sambil nyanyi-nyanyi. Iya, terbiasa. Temennya buat kurban. Geret, ayo anterin, ntar gantian. Duh, itu berarti ada sesuatu yang dianggap bahwa di tempat itu ada sesuatu. Padahal yang menciptakan sesuatu adalah dirinya. Ya, iya. Dirinya sendiri. Takut setan, loh setannya kelihatan. Setan itu siapa? Ya dirinya sendiri. Iblis? Ya dirinya sendiri. Ada di sini setan dan iblis itu. Maka lain daripada itu bahwa sekitar kita itu mempunyai kekuatan. Yang kelihatan ya tadi badai dan sebagainya. Yang tidak kelihatan ada energi yang ciri-cirinya adalah suka merinding. Merinding itu apa ya bahasa Inggrisnya itu? Ya. Suka pernah lewat ya di Simanis Jembatan Ancol, tahu-tahu merunding. Waduh, sendiri. Ada apa ini? Pernah kan? Kakiku berat banget. Oh, karena diikat oleh besi. Ya. Ada. Jangankan cewek, cowok aja mungkin juga masih bergetar hatinya. Waduh, takut. Nggak berani. Cobalah jam 12 bangun sendiri, coba berani nggak keluar. Keliling 1 kali gitu aja. Ada yang berani? Ada? Berani? Iya. Mau diikutin kuntilanak nggak apa-apa. Buat temen, kan gitu? Iya, nggak apa-apa. Itu kita coba. Kita itu bersahabat dengan alam. Jangan memungsuhi alam. Demit. Pergi kamu, lu ngusir itu. Wong demi diri sendiri kok diusir. Gimana? Mari kita renungkan alam ini, energi ini, ya, bersama-sama. Ya. Kita itu antara langit, bumi, alam itu kita harus menyatu supaya ada komunikasi. Ada simbiosis mutualisme, saling. Jangan padang bulan terus ingah-ingih, indahnya. Ketika petir menyambar-nyambar, takut, jangan. Kita nikmati saja. Kita bersahabat. Lanjut. Cirinya adalah memiliki ciri khas yang membedakan ritual lain. Ya, memiliki energi, kekuatan. Contoh, sembahyang itu ada kekuatan enggak? Ada enggak? Ada yang merasa kalau tidak sembahyang itu masih ada rasa yang kurang. Waduh. Tapi ada juga
Wong sembahyang kok dipaksa? Ada nggak? Ada. Lah kalau nggak dipaksa kapan sadarnya? Kesadaran datang bukan ujuk-ujuk, tapi melalui ya dipaksa, itu diantaranya. Anak kecil aja kalau nggak mau makan dipaksa nggak? Wah, ada yang 2 orang, wis nangis sampai bodo amat. Anak manja sekarang itu makan aja bayaran. Wih, mendingan jadi anak kecil lagi nih. Nggak mau, ya nanti habis makan dikasih es krim. Iya, kebiasaan. Kalau dulu zaman mau makan bodoh, nggak mau bodoh. Yang dimakan zaman dulu juga nggak ada. Mau makan berantem dulu, rebutan makanan. Iya kan? Tanya sama orang tua kalian juga. Nggak ada nasi, campur dedek, campur katul, campur makan kayak bebek aja habis. Sekarang makanan sisa-sisa udah ada di dalam, nyari di luar negeri. Iya kan? Iya kan? Iya. Luar biasa. Makan sekarang anak sekarang kecil-kecil. Kecil-kecil beling lagi. Ngeyel lagi. Iya kan? Karena banyak apa? Ya, vitamin obat-obatan sudah masuk dalam jiwa kita. Nah, lanjut. Kita biar ini nanti. Ritual sering melibatkan macam-macam alam. Di alam ini ada gunung, ada batu, ada pohon, ya kan? Ada kuburan. Ya. Di kuburan, yang lewat kuburan sendiri di tengah hutan berani siapa? Siapa yang udah tidur di kuburan? Pak Kong ya? Nyari nomor? Oh, togel. Nyari togel. Ya. Kalau Mbak dulu iya. Waktu togel iya. Tapi ternyata kan bikin sengsara. Ada anak cewek meninggal. Malamnya langsung turun di situ. Tidur di situ. Dapatnya apa? Nyamuk. Banyak nyamuk. Ya. Gak ada. Ritual seperti itu enggak ada. Mereka butuh pelimpahan jasa ke kita. Kok malah kita salah apa keliru? Salah apa keliru? Oh, sama ya? Salah apa keliru? Sama kelirunya. Mbak, saya minta togel Singapura. Alah lele, mbakmu itu rekoso banget, gelap nih, tolong cariin lilin. Nah, bagaimana nyari lilin? Yaitu dengan penerangan pelimpahan jasa. Ya. Jadi beda lagi. Ini alam ini harus pakai ritual, pakai objek-objek supaya roh-roh di sana yang memiliki air juga punya kekuatan. Api punya kekuatan. Karena kita diciptakan tuh dari beberapa jenis, angin, api, tanah, air, gitu kan. Kita ini bisa berdiri kan karena dibalut apa? Tuh anakku, kulit, iya kan? Kita kalau meretelin. Nah inilah. Lanjut. Ini sekilas saja ini. Ayo. Ritual animisme memiliki karakteristik memberikan penghormatan terhadap roh dan jiwa. Orang tua kita di rumah kalau mau maghrib di luar dermimil, itu bukan dermimil, itu bukan ngomel. Doa secara alamiah. Anak-anakku kuliah di MP ini supaya selalu sehat, selamat. Orang tuanya di sana selalu berdoa. Bukan orang tuanya ke sini tak bawain akek. Ada yang dibawain akek? Biar sakti leh. Kalau berantem antem aja. Ada yang dibawain keris? Keris janti ya. Ada yang dibawain golok? Wah, ada. Diberi kekuatan supaya kamu adalah percaya diri. Ada. Tapi nggak pada ngaku, takut. Ya kan? Malu gitu kan.
Ini dibawa le, nggo piandel. Wah, nduk dibawa ya nduk. Iya. Boleh, boleh. Namanya juga jaga jarak apa jaga diri? Diri. Sedia payung sebelum payungnya jebol. Iya kan? Iya. Wes tahu mendung, mau hujan, walah malah nyantai pergi. Hujanan beneran. Udah ada petir malah gelelang-geleng, nelpon. Wah, sabar kupingnya jedier hilang kepalane. Iya kan? Ada kan? Mentang-mentang ada angin main layangan. Wah, anginnya gede padahal petir. Iya. Orang der, langsung. Nah, lanjut. Riwayat. Nah, sekarang kita itu tadi pembuka bahwa segala sesuatu itu ada yang mengendalikan, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah ada yang mengendalikan. Kalau menurut orang Jawa, kita itu punya saudara enggak sih? Siapa? Ya sedulur papat, 5 pancar adi hari-hari. Itu menurut dinamisme mereka ada kekuatan. Maka tangan kanan, tangan kiri, kakak beradik. Tangan itu kakak beradik. Ya kan? Ada keseimbangan gitu ya. Itu yang tadi. Nah, sekarang asal mula dari sejarah agama Buddha. Dimulai dari riwayat. Pangeran Siddhartha itu punya ayah, punya emak, iya kan? Dari India. Si manis jembatan Ancol aja punya cerita itu di Jakarta itu kan. Apalagi Pangeran Siddhartha yang sekarang ini banyak Siddhartha. Tapi harus melalui perjuangan. Nah, di dalam dunia, ya kan, dia itu juga bukan anak yang tidak menderita. Karena yang dilahirkan itu semuanya menderita. Yang intinya itu adalah bahwa mereka lahir, ya, belum menikmati kehidupan yang panjang, ibunya sudah meninggal. Itu perjuangan enggak? Perjuangan. Termasuk kalian lepas dari orang tua, dilepas dulu sama orang tua. Tujuannya apa? Supaya mandiri, ya, supaya mandiri. Ya. Mereka dilahirkan pada tahun 623 di Taman Lumbini, Taman Mini. Udah lihat Taman Mini? Lihat Taman Mini belum? Oh, belum. Nah, nanti kita lihat di YouTube boleh. Ya kan? Nah, bahwa banyak para raja intinya meramalkan Pangeran Siddhartha kelak menjadi orang besar, orang suci. Lanjut. Tolong. Nah, intinya setelah dewasa, ini kita acak-acak aja. Karena apa? Nanti runtutnya ketika nanti ada pembelajaran di kelas akan kita lebih rinci. Mendengar ramalan, diramal ya, banyak ramalan peramal. Anakmu itu loh Kang, sok nak gede kuwi. Nah, kalau wong Jawa kan gitu. Sok dadi mulyake wong tuwa. Iso mendem jero, mikul dhuwur. Nah, saya nggak ngerti bahasa Inggris, bingung ini. Apa itu? Ya itu artinya ya itu tadi. Ya, kita bisa memberikan bisa menjunjung nama-nama baik orang tua, gitu. Nah, mendengar ramalan, walaupun Pangeran Siddhartha itu adalah anak orang raja, orang kaya,
Hidupnya serba mewah, tidak kekurangan. Yang intinya mereka adalah dibangunkan 3 taman ya. Apa 4 taman? Taman musim semi, musim gugur, musim hujan. Kalau kita musiman, musim kemarau dan musim panas. Kalau musim hujan bingung, banjir. Nah, apakah puas mereka? Tidak. Nyanyi-nyanyian tiap hari, karaoke, bengek, ganti lagu. Kalau kalian sekarang ganti lagu di kamar malah ngantuk, lenggut-lenggut. Seneng. Ya kan? Seneng. Mereka tidak seneng, bosen kok. Saya belum lihat suasananya di luar itu kayak apa. Nggak tahu, nggak boleh. Kok orang di dalam gedung itu kok muda semua. Ganteng-ganteng, cantik. Kok nggak ada yang tua. Kemarin Rini, sekarang nama Rini nggak ada, diganti Rina. Karena Rininya sudah mulai tua, ganti. Gak tahu mengapa diganti. Akhirnya dia penasaran. Manusia itu maunya penasaran. Kok saya di ini merenung? Ya. Akhirnya mereka membuktikan dan memberanikan diri dengan melihat beberapa peristiwa di luar. Kaget. Apakah kalian dikurung di kamar terus bahagia? Enggak. Wong pulang sekolah aja lempar buku langsung hilang kok. Ada? Ada kan? Lempar bukunya, temennya, wah ikut, ya, langsung. Coba di kandang, hawanya. Ya. Konsep-konsep seperti inilah kalian harus tinggalkan ya. Melihat ada 4 peristiwa yang mendorongnya. Orang tua, orang sakit, orang mati, seorang pertapa. Orang tua pasti kita akan mengalami, karena pernah kita orang tua sudah mengalami orang muda. Yang muda belum mengalami orang tua. Iya kan? Kayak apa sih orang tua? Dinasihatin, dikasih cerita sekarang anak sekarang oleh orang tuanya, jawabannya apa Jola? Itu dulu, iya kan? Ya. Itu dulu, sekarang beda. Ya. Maka walaupun punya kuping, yang satu untuk nerima, yang satu untuk ngeluarin. Nggak disimpan di sini, enggak. Nyeng. Kayak orang setrika kayak ngek-ngok. Ya kan? Iya apa iya? Iya. Mana ada sekarang itu orang tua harus ngikut anaknya sekarang. Iya apa iya? Awas lu gak tuh, malah ngancam itu coba. Sontolo ya bener anaknya. Pak beliin helikopter. Helikopter kan beliin apa? Gambarnya ya le. Kalau enggak saya bunuh lu. Ada kan anak bunuh orang tua? Ada. Itu surga, masuk surga itu. Tuh, bunuh aja orang tuanya, nanti masuk surga kamu. Di penjara kan surga itu. Makan dikasih, ya kan? Nah. Kalau badan sakit banyak yang nonjokin gitu kan. Ya. Nah, ini. Apa yang menjadi aspirasi beberapa 4 peristiwa ini? Kita sakit. Kita mati, oh iya. Kita pertapa, oh iya. Syukur-syukur ini jadi pertapa semua, indah banget ini. Ya kan? Nah, maka dalam usia 16 tahun mereka sudah menikah. Karena memang itu kemauan orang tuanya untuk keturunan sebagai apa? Tahtanya nanti siapa kalau enggak dinikahkan. Ada kan sayembara. Nah, terjadilah itu. Oke, lanjut. Nah, dalam usia 16 tahun
menikah dengan putri Yasodhara. Dikaruniai anak yang namanya siapa? Rahula, belenggu. Oh, segala sesuatu itu belenggu. Datang yang baru belenggu. Tidak ada belenggu. Oh, berarti segala sesuatu itu penderitaan kan? Penderitaan enggak? Iya. Duduk di sini menderita enggak? Enggak. Enggak. Bohong kali. Menderita sampai tidur-tidur, Mbak. Nah, itu namanya menahan penderitaan karena ngantuk. Itu menderita, nahan itu. Ya kan? Menderita. Maka konsep daripada Pangeran Siddhartha, ya kan? Setelah melihat 4 peristiwa itu berubah pikiran. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, pokoknya serba salah. Mondar mandir dalam gedung, dalam istana. Akhirnya apa? Memutuskan ketika istri dan anaknya tidur, tidak pamitan, nyolong laku. Kalau kita nyolong laku adalah maling, ya kan? Ngibulin orang tua, tapi mereka ngibulin anak istrinya demi menjalankan cita-citanya yang luhur tadi, dengan memanggil kudanya Kantaka dengan pengiringnya Cana, ya kan? Kana apa Cana? Nah, itu ya. Pokoknya hidup di hutan. Setelah sampai di sungai Gangga, mereka ya melepaskan segala sesuatunya. Pada usia 29 tahun, nah, tadi ya memiliki suatu putra yang sangat panjang, ya. Berapa lama mereka memperoleh penerangan sempurna? 35 tahun, lama. Puasa Senin Kemis saja susah. Siapa yang suka prihatin puasa Senin Kemis? Yang pernah mencoba puasa siapa? Enak nggak orang puasa itu? Nah, godaannya banyak ya. Apalagi temannya bawa es teh sosro, wah seger banget. Tapi kalau niat mau bawa ayam geprek kek, mau es, mau makanan, nggak tertarik kan? Tapi kalau ikut-ikutan ya tertarik, esnya seger banget kan gitu, bikin ngiler kan gitu, kan kayak gitu. Nah, 5 siswa siapa? 5 siswa sang Buddha. Nah, ini Mbah acak-acak nih. Bodhia, Wafa, Ananda, Mahanama, Asaji dan sebagainya. Badia, Mahanama, Wafa, Asaji, Gondana dan sebagainya. Ya, termasuk kalian ini siswanya kan? Iya, Bamba cucunya apa? Encitnya kayak. Ya. Khotbah pemutaran roda dhamma intinya apa? Tentang Paticca Samuppada. Itu intinya 8 jalan. Ya. Mereka menyebarkan dhamma selama 80 tahun. Oh, berarti tamat 80 tahun mangkat. Maka sekarang manusia di dunia ini usianya lebih cepat daripada Sang Buddha. Iya enggak? Karena udah tercemar zat-zat kimia yang masuk dalam tubuh kita. Dari sampo nyerang di kepala, iya kan? Pasta gigi nyerang di gigi. Sabun nyerang di kuku. Semua kan pakai zat.
Kalau zaman nenek moyang kita pakai gepukan bata, kiri, iya kan? Pakai keramasnya pakai abu merang, ya. Mandinya pakai sabun lerak yang dari pohon lerak itu. Ya kan? Sekarang itu manusia hidup, manusia mati 10 tahun masih utuh, bisa kan? Iya kan? Iya, karena sering makan bakso formalin kamu itu nanti. Tadi ini awet. Iya, lanjut. Nah, sekarang kerajaan Sriwijaya. Nah, dari 3 faktor tadi, Sriwijaya yang ada di Indonesia itu sekarang muncul. Tadi setelah ada dinamisme, animisme, riwayat. Nah, sekarang itu sebagai batu loncatan. Mula-mula sejarah agama Buddha di Indonesia itu perlu perjuangan. Ya. Mengapa? Umat Buddhanya sedikit, tidak disukai, ajarannya dianggap sulit. Surga itu ada di mana sih? Ayo di mana? Ada di pikiran, ucapan dan perbuatan. Itu surga. Iya kan? Neraka di mana? Ya di pikiran, di ucapan dan perbuatan. Nah, kerajaan Sriwijaya di mana sih adanya? Di Pulau Sumatera. Sumatera, tepatnya di Palembang. Sriwijaya salah satu tolak ujung penyebaran agama Buddha Nusantara. Ya. Mengapa? Karena Sriwijaya itu punya 3 kekuatan. Apa saja? Ini di SMA juga sudah. Ayo. Di mana? Penyebaran agama Buddha, ekonomi, pertahanan maritimnya, ya kan? Kuat. Dan kaya dengan rempah-rempah. Maka Sriwijaya selalu didatangi oleh Gujarat-Gujarat Arab, Tiongkok, berbagai daerah itu. Karena apa? Rempah-rempahnya. Yang termasuk rempah-rempah itu apa sih? Cengkeh, lada, merica ya. Ada rempah-rempah, ada perkebunan, ada pertanian itu yang menjadi. Maka Indonesia itu ya, batu, tongkat, kayu pun jadi tanaman, iya kan? Kaya. Maka sumber daripada sumber banyak sekarang yang namanya obat herbal, ya kan? Itu kan dari daun gitu kan? Jamu-jamu, daun. Niru. Maka orang Tiongkok itu obatnya herbal. Maka sekarang searching obat ini banyak, daun ini banyak. Tapi nyari daunnya, obatnya susah. Langka, gampang, tapi nggak menemukan. Ya kan? Itu sederhana. Nah, kerajaan tadi di Palembang, di Sumatera, ya, kekuasaannya adalah dari Malaya, Sumatera, Jawa Barat, termasuk dari Semenanjung. Itu sebenarnya masuk itu Malaysia, Singapura, dan seterusnya itu masuk dari kawasan Nusantara saat itu. Lebar, ya, raja-rajanya. Mereka intinya yang menyebarkan adalah I Ching. Selama 6 bulan mereka singgah di situ menyebarkan agama Buddha. I Ching, tunggak dari Palembang. Itu awal mulanya.
Mengapa agama Buddha sampai sekarang berkembang? Itu prosesnya panjang. Ya, panjang. Lanjut. Nah, ini raja-raja Sriwijaya. Ya. Raja-rajanya banyak sekali. Tadi di bidang pertanian Indonesia kaya dengan rempah-rempahnya, di bidang pertahanan maritimnya, angkatan lautnya kuat-kuat, ekonominya, sosial budayanya semua maju. Ya, maju, berkembang. Karena memang rakyatnya menjunjung tinggi kebijaksanaan para raja-rajanya yang pro kepada rakyatnya. Mengapa bisa bertahan? Ya, karena yaitu tadi, raja di antara raja yang satu dengan saling memberikan kontribusi, keturunannya begini-begini lanjut. Jadi ada 21 kurang lebih ya, itu raja-raja di Sriwijaya. Lanjut. Nah, sejarahnya, nah ini sejarahnya sekarang. Awal sejarah masuknya agama Buddha di Indonesia, Buddha Indonesia adalah satu jembatan penghubung. Cikal bakalnya di situ sebagai penghubung. Seperti kalian. Kalian itu penghubung orang siapa? Orang siapa? Kalian itu penghubung siapa? Orang lain, Pak. Orang tua. Orang tua menjagokan kalian, nak nduk le. Ojo, jangan tiru seperti bapak, emak. Yang sabarnya di hutan, di sawah, kamu sabarnya di kota nanti. Enggak ada. Alah bapak itu nyangkul gitu. Jadi jalur pelayaran strategis, baik itu dari Cina, Tiongkok, ya, luar negeri, lewatnya Indonesia. Maka Indonesia jadi rebutan sampai saat ini, ya. Kecuali yang males. Maka apa aja Indonesia itu ada. Jenis makanan apa ada. Tumbuhan apa aja ada, tapi belum semaksimal diolah. Namun dipengaruhi juga perkembangan di Indonesia itu tentang agama Hindu datang. Hindu itu lebih tua daripada Buddha, ya kan? Dan Hindu di Buddha ada kasta enggak? Tidak. Yang ada kasta ada Hindu. Ya, ada Brahma yang tertinggi, yang paling rendah apa? Sudra apa Satria? Kaum Sudra. Tapi di Indonesia ada enggak itu model begitu? Tidak ada, tapi ada. Ada, tapi tidak ada. Ya kan? Kaum Garawasa ya gaulnya sama Garawasa. Pejabat sama pejabat. Iya apa ya? Masih kayak air sama minyak. Masih minyak sama air itu bisa dicampur enggak? Tidak bisa. Tidak ada kasta, tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kita itu masih ada seperti itu. Pak, lu tuh siapa gembel? Lu siapa? Lu siapa? Siapa lu? Nah kan gitu. Sistem kasta di Hindu itu masih saat itu masih ada. Maka orang Hindu itu kalau yang namanya Wayan, ni itu masih kastanya beda, iya kan? Beda ya? Iya. Dari nama itu sudah kelihatan. Gitu. Maka orang Indonesia sekarang namanya juga panjang-panjang. Kalau zaman dulu kan
Sutono, Wagiem, Paninem, tok. Budi, Rini, Rina, cukup. Sekarang, waduh, lupa. Satu orang untuk 4 orang. Namanya juga susah. Iya kan? Makanya orang sekarang guru itu paling sulit. Ya. I ada yang pakai Z, kurang, salah. Harus persis akte kelahiran, iya kan? Maka pedomannya adalah akte kelahiran. CH yang seharusnya nggak pakai, yang seharusnya pakai H, di situ nggak pakai H, walah jadi masalah. Hanya satu huruf jadi masalah. Karena apa? Modern, ngikut-ngikutin modern. Ya. Jadi Hindu merupakan agama yang dianggap sebagai agama paling tinggi kedudukannya karena ada sistem kasta tadi. Maka di sana ada ngaben. Ngaben itu apa sih? Pembarikan mayat ya. Iya. Bahkan di sana di Bali itu ada jenazah yang ditaruh di tengah laut, tapi di bawah pohon, tapi dia nggak bau, ya kan? Dulu Mbah udah sampai sana, itu nggak bau. Jenazahnya sudah porak-poranda tapi nggak bau. Namanya pohon apa gitu, satu gede gitu, ya. Itu ehupasiku bener dilihat dari itu. Dan selalu kan mereka tahta tertinggi selalu orang mati di sana selalu dikremasi kan. Kalau belum ada biaya dikumpulin dulu kan. 1, 2, 3 biarin nanti rame-rame dikubur lagi, dikubur lagi, digali lagi baru dikremasi karena masih tahta tadi. Lanjut tolong Mas. Nah, agama Buddha. Masuknya agama Buddha awal abad pertama, ya kan? Jarur laut. Kita itu jarur laut. Sriwijaya itu jarur laut. Ya. Mengapa enggak darat? Karena kita tadi disebutkan negara maritim susah. Kalau Indonesia diserang sama negara luar bingung. Karena negara iya kan? Sumatera dihajar. Ayo yang Pulau Jawa siap-siap. Gantian dihajar. Susah nyerang Indonesia, susah. Mau nyerang bareng-bareng dengan 33 provinsi bareng. Ya nggak mungkin kan. Saking banyaknya pulau. Maka ada nyarinya dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Irian, kan gitu. Nah tadi intinya ya agama Buddha tadi ingat Itsing, Nalanda, terus ekonomi, pertanian, apa tadi ayo? Maritim, nah itu ekonomi. Ya itu yang bikin makmur negara kerajaan Sriwijaya, tonggak agama Buddha di sana. Lanjut. Nah, tadi agama Buddha muncul ya, sebelum 6 Masehi, berarti tua yang Hindu. Kaitannya dengan munculnya agama-agama di Indonesia, di mana di sana ada namanya agama kepercayaan. Di sana ada agama-agama yang sifatnya adalah agama ikut-ikutan. Ada nggak agama ikut-ikutan? Ada nggak orang ikut-ikutan? Agama itu Siapa yang masuk di supermarket Indomaret ditanyain agamanya? Ada nggak? Mau beli baju? Dek, kamu agamanya apa dulu? Ada nggak? Nggak ada kan? Berarti agama sebagai
identitas. Itsing sebagai identitas bahwa mereka yang menyebarkan agama Buddha pertama kali melalui jalur Sriwijaya. Itu identitasnya agama Buddha oleh Itsing. Ya. Kemudian diteruskan lagi, yaitu diteruskan penyebaran agama Buddha di Indonesia adalah tokoh, yaitu Bante Asin Jinara kita. Pernah ketemu Bante Asin Jinara kita? Belum pernah? Belum pernah. Sekali. Ketika meninggal itu. Sana. Dengan duduk meditasi, coba. Kita meditasi 5 menit aja semutnya udah banyak. Ya? 3 menit aja semutnya udah banyak. Remang-remang pikirannya sudah kemana? Kemana saja. Udah ada yang gambar kembang, ada yang gambar gunung, gambar kali, iya kan? Tadi saya bilang kan begitu tadi. Untuk mencegah kebosanan, itu kan? Gambar diorek-orek. Orang itu gampang kok. Ya. Kriteria seseorang itu ada 3 fase. Pertama, dilihat dari tulisan. Tulisan pertama bagus. Kedua, renggang. Ketiga, salah-salan, iya kan? Maka nanti kalau ketemu Mbak nggak ada yang pakai laptop, nggak ada. Laptop tidak kepake, pakai tangan. Ya, jadi Bante Asin Jinara kita yang mempelopori berdirinya organisasi-organisasi seperti PUUI, Perhimpunan Upasaka Upasika Indonesia. Upasaka, Upasika. Kalau Upasaka cowok ya. Samanera kan cowok kan? Ya, cewek ada cowok. Namanya sendiri-sendiri. Dari tahun 53. 53 ya benar. Pencetus Sangha Agung Indonesia. Saat itu ada 3 aliran. Theravada, Mahayana dan Tantrayana. Tantrayana apa? Mahayana. Theravada, Mahayana dan Tantrayana. Ya. 3. Itu bersaudara. Tapi kita Mahayana mempunyai ciri khas. Ya kan? Ciri khas. Dan nanti kedepannya kalau ujian skripsi harus bisa salah satu doa, Keng. Ayo, doa apa? Nah, doa pelet. Oh, boleh. Pelihara lele gitu kan. Ya kan? Doa pelet untuk melet. Melet siapa? Manggo Keng. Keng harus bisa karena kita ciri khasnya adalah Mahayana walaupun bisa satu. Ya. Karena kita belajar di dalam pelan-pelan. Maka belajar itu pakai ember apa botol PPO? Ayo. Ember, gerucuk. Selesai. Botol PPO pernah lihat nggak? Yang mulutnya kecil. Ya sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu filsafat. Itu filsafat. Tapi kita enggak, karena segala sesuatu sekarang kita mengandalkan HP. Ya kan? Ya, di mana aja apa ada di sana. Nah, terkait tadi apa namanya? Perkembangan yang kaitannya dengan kerajaan, nah, kita ambil simpel-simpelnya saja. Tokoh-tokohnya adalah pertama memang yang menyebarkan Itsing, diteruskan oleh Asin Jinara kita di masa penjajahan atau sebelum kemerdekaan. Agama Buddha itu enggak masuk.
Yang masuk aja Kristen, Islam. Kristen kan ada dua tuh, Protestan dan Katolik. Buddha nggak masuk. Maka Buddha banyak berkembang di daerah pegunungan-pegunungan, pedesaan-pedesaan. Di kota-kota nggak ada. Ya kan, nggak ada. Setelah kemerdekaan itulah baru diakoni bahwa Buddha ada. Ayo, tahun berapa diakuinya perayaan Trisuci Waisak? Ada yang ingat tahun berapa ya? Hadiahnya mik. Hah? Tahun berapa Trisuci Waisak diokekan? 47 69 95 198. Ayo 8 3 apa 5? 3 apa 5? 5. Nah, tadi disebutkan di situ ada 3. Ini yang 3 ini yang terakhir, yaitu tentang disangkut pautkan dengan identik Buddha, identik dengan candi-candi dan peninggalan. Nah, sekarang kita mencoba perayaan kilas Candi Borobudur. Kilas itu salah satu sejarah, tapi sejarahnya diambil dari dalam, dari luar, dari relik. Ya, lanjut. Nah, ini bentuk modelnya sama persis. Zaman dulu itu nggak ada arsitek, tapi pakai akar pikiran. Segala sesuatu itu dulu itu puasa kalau mau mengerjakan. Kamu nggak puasa aja ngerjain tugas nggak rampung, iya kan? Rampung nggak? Enggak. Tadi saya bilang kalau ngorok aja rampung. Ngoroknya orang 20 sama atau beda? Beda. Orang kalau dituduh ngorok marah nggak? Marah. Karena yang ngorok tidak tahu. Benar. Ya. Mengapa? Kaitannya dengan candi. Ya, yaitu 4 persegi panjang sama. Dengan ada tingkatan kama dhatu, rupa dhatu, dan arupa dhatu. Apa itu? Lanjut. Nah, ini sejarah kilas. Bagian kaki Borobudur melambangkan kama dhatu, yaitu dunia yang masih dikuasai oleh kama atau nafsu rendah. Nafsu rendah. Kayak apa sih nafsu rendah? Kayak apa sih nafsu rendah? Masih keinginannya adalah hal-hal yang tebar pesona. Tebar pesona itu identik dengan positif atau negatif? Negatif. Tebar pesona kayak apa sih? Ke orang-orang di TikTok dia tebar pesona kayak apa? Nah, ini masih lemah. Dasarnya nafsu lemah. Mengapa tidak diangkat ke atas? Nah, lanjut. Nah, di sini ada tadi rupa dhatu. Rupa dhatu berbentuk persegi. Rupa dhatu adalah dunia yang sudah dapat membesarkan diri nafsu, membebaskan nafsu, tetapi masih terkait dengan rupa bentuk. Ya, bentuk. Contoh ada orang ganteng masih kepingin berkenalan, iya kan? Ada orang cantik masih nggodain. Orang lewat masih digodain. Iya apa iya? Lirak-lirik. Iya kan? Senyum. Masih nafsu. Masih ada nafsu, tapi masih bisa dikontrol, ya. Tapi bukan Allah bawah sadar, nanti kamu pingsan nanti. Siapa yang suka pingsan?
Ada enggak? Lapar terus pingsan ada enggak? Kena hukuman PP 500 pingsan ada enggak? Hah? Ada enggak? Enggak. Malah kuat itu, berarti peredaran darah kita kuat. Iya kan? Kuat. Jangankan 500, 1000 aja kecil. Ya. 1.500. Walah. Dulu Mbak itu kalau melanggar diutang, utangnya sampai banyak banget ya. Ditagih terus, nah, nyicil 100, nyicil kan, gopek gitu, nggak apa-apa gitu. Lanjut, arupa a tidak, ya, yang berarti tidak berupa, tidak berwujud. Berarti apa ini? Yang main apa kalau tidak berwujud? Seperti pernah lewat ke hutan, pernah lihat wayang kulit, ada gunungnya, gunung melambangkan apa itu? Hutan itu hidrogen apa homogen? Ayo, hutan itu hidrogen apa homogen? Kalau ini hitam semua, hidrogen apa homogen? Homogen. Dikatakan hidrogen. Kok hidrogen? Ya betul. Hidrogen. Karena namanya beda. Ada wagiem, ada paminem. Ada tono, ada tini, ada totok. Lah itu namanya baru nitrogen. Hidrogennya semua sama, pakaiannya hitam. Tapi di balik hitam namanya beda. Nah, gunung, hutan itu satu tumbuhan atau banyak tumbuhan? Namanya apa itu? Nitrogen. Untuk mencapai suatu nibbana, batin kosong itu banyak jalan menuju Roma, kata Roma Irama gitu kan? Banyak jalan menuju Roma. Artinya apa? Kita sudah tidak lagi dihinggapi oleh nafsu-nafsu. Tujuannya untuk mencapai apa? Apa sih nirwana? Tadi kayak alas yang kosong. Ya. Padahal di alas itu masih ada binatang enggak? Ada kan? Ada. Tapi kita itu kosong, ya, itu kosong. Wana itu alas yang kosong. Gung liwung. Siapa yang suka mencari jejak di hutan? Ada? Ada yang melarikan diri ke hutan? Hah? Nah, karena dikejar-kejar polisi. Hah? Iya, mah. Jadi keadaan yang kosong itu diibaratkan hutan yang sunyi sepi. Tidak ada penghuninya. Ya, nirwana. Lanjut. Nah, sejarah Candi Borobudur asal usul letak dan mitos. Nah, tadi tingkatnya itu ada 3, rupa datu, kama datu, dan arupa datu. Tingkat Borobudur ada berapa? Kama, arupa datu, ya, ada tingkatan. Nah, sekarang mitos direlief. Lanjut. Nah, candi, makna candi Indonesia adalah purbakala. Buku sejarah karya Thomas. Ini orang luar, orang dalam? Orang luar menggali di Pulau Jawa. Letaknya di mana? Di Magelang. Siapa yang udah Candi Borobudur sudah berapa kali? 5 kali ada?
Lebih. Yang belum? Banyak. Banyak. Nggak usah ke sana, panas tempatnya, nggak usah. Hah? Candi Borobudur, sejarah Pulau Jawa. Ya. Sampai jam berapa nanti? Oke. Lanjut. Lanjut aja deh, yo. Nah, Candi Borobudur di dunia abad ke-5 menjadi magnet pariwisata. Orang luar negeri kalau belum Candi Borobudur dan belum ke Bali, namanya belum ke Indonesia. Loh, anehnya begitu. Indonesia mana? Di Bali. Indonesia mana? Itu Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur. Lanjut. Nah, ini bagian-bagian relief, ada Kama Bibangga, Lalita Wistara, Jataka dan Awardhana. Ini di relief-reliefnya. Artinya, ayo lanjut. Nah, terletak kaki candi dinding selubung menggambarkan tentang hukum karma atau sebab akibat. Karma Wibangga, bagian tangga candi. Nah, itu reliknya. Lanjut. Lalita Wistara. Ini wihara kita apa namanya? Lalita Wistara. Terus lanjut. Jataka dan Awardhana. Waktunya udah habis? Habis? Oh, belum. Ya, ntar kalau udah habis. Oh, masih. Jataka dan Awardhana. Jataka. Jataka itu apa sih? Cerita tentang apa? Ya. Ya. Membedakan sang bodhisattva dengan makhluk-makhluk lain. Lanjut. Nah, relief yang menghiasi dinding lorong kedua. Jadi Candi Borobudur sekarang juga tidak sembarang bisa naik. Tidak sembarang bisa walaupun umat Buddha, kita juga tidak sembarangan. Tetap ada prosedurnya. Kalau pradaksina paling di bawah, nggak naik. Mengapa? Gitu kan. Waktu Mbah itu tahun 87, 89, ketika digoncang bom, ada beberapa stupa, itu sekolahnya Mbah itu deket dari Candi Borobudur itu. Waktu pendidikan agama Buddha di Ampel itu di Magelang, deket. Itu pernah runtuh, pernah hancur oleh tangan-tangan jahil, orang-orang jahil. Batu di bom juga diem kan. Tapi ada kemukjizatan dan mitos bahwa yang gede itu di bom nggak empan. Bomnya malah nggak meledak. Itu tahun 85-an, ya. Mas Mbah masih sekolah di sana, dekat Borobudur. Lanjut. Udah, Mas? Nah, misteri. Nah, saya kira misteri dan mitos Candi Borobudur. Patung wujud singa. Di sana namanya ada patung yang kemarin di Jerman itu merogoh apa namanya? Kunto Bumo, yang sekarang nggak boleh. Itu mitosnya adalah ada rupang yang bila mana kita bisa menyentuh akan dapat jodoh, dapat rezeki. Itu mitos kan? Tapi kalau kita yakin bisa nggak? Bisa, kita harus penuh keyakinan. Kita yakin kita bisa. Jangan menyumpahin dirinya sendiri. Saya tidak bisa, nggak bisa beneran. Saya malas beneran. Tapi saya harus bisa. Saya harus semangat. Saya di sini harus merubah nasib. Tuhan tidak akan merubah nasib kecuali yang merubah dirinya sendiri. Iya kan? Melalui tangan-tangan suhu, bante, orang tua, guru, itu melalui dia. Kamu berdoa juga nggak akan bisa berubah kalau disertai malasan. Itu mitos, ya.
Borobudur, makna arti Borobudur. Lanjut. Ini sebentar lagi. Ya. Ini relik-reliknya saja ya, ini misteri dan mitos Candi Borobudur. Di mana Borobudur itu ya, semua bangunan batunya itu bukan batu sembarangan. Adensit tanpa semen. Ya. Tanpa semen, tanpa apa namanya? Lem gitu kan. Cuma dicangkol-cangkolin sampai tingkat tinggi. Ya. Untung nanti bisa kita berkunjung di candi-candi. Candi yang paling dekat dari MP ada enggak? Kerawang ada. Ya, nanti bisa berkunjung di sana. Lanjut. Fakta tentang Candi Borobudur. Ini udah habis ini ya. Kuil terbesar di dunia, bagian candi terbesar di seluruh dunia, berada sejajar dengan candi lain, tidak menggunakan semen, telah dikunjungi oleh banyak orang terkenal. Lanjut, kesimpulan karena masa ini agama Buddha menjadi mayoritas agama di tanah Jawa. Ya, ini kesimpulannya. Terima kasih. Udah habis ini ya. Amitofo, semangat sampai akhir. Ya kan? Sampai akhir harus tetap semangat, tidak ada yang sakit. Kalau ada yang sakit, banyak di sini nanti ya. Nanti obatnya pakai sendok dan telur saja. Ya, iya. Siapa yang mau nyoba silahkan di bawah. Ya, barangkali itu terima kasih. Semoga kalian nanti setelah ini jadi samaneri semua ini ya. Nah, harus ada yang nyangkut, bukan layangan saja yang nyangkut di tiang listrik. Kalian juga diharapkan bisa nyangkut menjadi samanera sama Neri. Oke, terima kasih. Namo Amitofo.